Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert, yang saat ini sedang berada dalam kereta menuju Turki. Robert segera memesan minum namun dia terkendala bahasa dengan si bartender. Di sana ada 4 orang pria yang salah satunya membantu Robert dalam memesan minuman itu. Mereka mulai mengobrol di mana Robert menceritakan jika dia ke Turki untuk mencari seorang pria yang menculik putrinya sendiri dari istrinya yang merupakan orang Amerika setelah mereka bercerai. Di mana orang yang dimaksud Robert adalah pria yang ada di sampingnya. Kemudian 3 anggota orang itu diperintahkan untuk menyerang Robert. Robert mulai melakukan hipotesis prediksi terhadap apa yang akan dilakukan musuhnya, dan dalam sekejap mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Tersisa si pria tadi dan Robert segera menghampirinya untuk memberikan kesempatan, sekaligus pilihan bagi dia untuk berubah atau pilih dihajar. Yang kemungkinan orang itu tidak mau berubah dan yang selanjutnya terjadi pasti kalian sudah tahu. Dan inilah dia The Equalizer 2. Bagi yang bingung siapa Robert dan kenapa dia bisa memiliki kemampuan yang sangat hebat seperti itu, saya sarankan untuk menonton review film yang pertama terlebih dahulu, di mana pada film pertama kita akan dibuat kagum dengan aksi dan kemampuan Robert dalam menumpas kejahatan. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Sementara pada film kedua ini akan menceritakan Robert yang menjalani kehidupan baru. Namun ada kelompok yang mencoba membunuh dia dan teman-teman seangkatannya. Sehingga tidak ada pilihan bagi Robert selain menuntut balas kepada mereka. Bagaimanakah keseruan film ini? Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Di tempat lain diperlihatkan seorang ibu yang menjemput anaknya yang telah diselamatkan oleh Robert tadi. Dan yang membuat kita kagum adalah bahkan Menteri Luar Negeri yang ada di sana tidak mengetahui siapa orang yang menyelamatkan gadis kecil tersebut. Bagi Robert yang penting adalah dia bisa menolong selama dia mampu. Oh my baby. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Robert yang menjalani kehidupan baru di tempat yang berbeda sebagai supir taksi online. Robert bertemu dengan orang-orang yang berbeda setiap harinya. Dan sama seperti di film pertama, tidak ada yang aneh dan semua berjalan normal-normal saja. Dia juga tinggal di apartemen yang berbeda dan memiliki tetangga seorang wanita muslim bernama Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Fatima. Scene beralih ke Belgia, diperlihatkan seorang pria yang bernama Kalbat yang baru saja pulang kerja. Namun ketika sampai di ruang makan, dia telah menemukan istrinya terluka cukup parah. Setelah diserang 3 penjahat yang ada di sana, kemudian istrinya segera dibunuh saat itu juga. Kemudian si penjahat memaksa Kalbat untuk memegang pistol dan diarahkan ke mulutnya. Kemudian ditembakkan hingga si pria tewas saat itu juga. Hal itu bertujuan agar seolah-olah Kalbat membunuh istrinya kemudian bunuh diri. Masih belum dijelaskan siapa mereka. Jadi, mari kita lanjutkan dulu. Qu'est-ce que vous voulez? Kembali kepada Robert, saat ini dia akan mengantar seorang gadis muda yang dibawa seorang pria muda yang berada dalam kondisi teler. Robert segera mengantar si gadis ke apartemennya. Namun di tengah perjalanan dia melihat gadis itu terluka di wajahnya sambil menahan rasa sakit. Robert tidak bisa terima orang lain diperlakukan seperti itu sehingga dia segera mendatangi apartemen si pria. Yang ternyata di sana sedang ada pesta narkoba oleh beberapa pria dan gadis tadi kemungkinan menjadi pelampiasan mereka. Robert mengatakan jika gadis tadi saat ini sedang berada di rumah sakit akibat perbuatan mereka. Robert segera melakukan hipotesis prediksi dan segera mengaktifkan stopwatch di tangannya. Kemudian mulai menghajar mereka dan menyisakan 1 orang. Di mana hal itu hanya membutuhkan waktu 29 detik saja. Satu orang terakhir diminta untuk menelpon polisi dan mengakui semua hal yang telah mereka lakukan hari ini. Namun sebelum itu Robert mematahkan tangan kiri orang itu terlebih dahulu. Berbeda dengan yang dulu, kini Robert akan menolong orang secara acak sesuai orang yang dia temui dalam pekerjaannya. Ketika pulang, dia merasakan ada orang yang telah masuk ke apartemennya. Robert masuk secara perlahan-lahan, dan ternyata orang itu adalah Susan. Susan adalah teman Robert ketika dulu masih menjadi agen intelijen. Susan mampir ke situ setelah ada acara di dekat tempat tinggal Robert.
Mereka mengobrol sebentar untuk melepas kangen, kemudian Robert segera mengantarnya pulang. Airport, please. Keesokan harinya ada orang yang mengobrak-abrik kebun milik Fatima dan juga mencoret tembok yang ada di sana. Robert segera membersihkan tembok itu beberapa saat. Kemudian datanglah tetangga Robert yang lain yang bernama Miles. Miles yang sekolah di bidang seni menawarkan diri untuk mengecat tembok itu dengan bayaran yang murah. Robert setuju, namun Miles harus mengecat setelah pulang sekolah karena terlihat dia sedang membolos hari itu. I go to Bridgeview West. Should I do this for $350? You can only work on it after school. Scene berganti ke Belgia, tempat terbunuhnya Calvert tadi. Di sana Susan bersama temannya yang bernama Dave sedang menyelidiki kasus kematian Calvert, di mana Calvert ini adalah salah satu anggota dari Susan dan Dave. Setelah selesai dari tempat itu, Susan akan menginap di salah satu hotel yang ada di sana. Ketika akan naik lift, ada banyak orang yang juga akan naik lift itu. Dan ketika sampai di kamarnya, ada dua orang yang menyerangnya yang beralibi untuk merampoknya. Sekalipun Susan adalah agen intelijen, namun karena dia sudah tua, makan Susan tetap kalah oleh mereka dan berakhir tewas saat itu juga. Robert yang sedang mengawasi Miles mengecat tembok langsung shock ketika mendengar kabar jika Susan telah tewas. Hey, yo, Mr. McCall. Robert segera menemui Brian, suami dari Susan, di mana Brian menjelaskan jika Susan dirampok di hotel itu dan berakhir tewas. Robert segera memeriksa handphone yang ditemukan di tempat kejadian dan segera mengkopi isinya. Dia memeriksa beberapa foto dan rekaman CCTV dan ditemukanlah hal yang mencurigakan ketika Susan naik lift itu, di mana Susan tidak pernah menekan tombol lift itu. Sehingga dua orang yang membunuh Susan sudah mengetahui di mana Susan menginap dan juga sudah menargetkan dia. Di tempat lain di Belgia terlihat dua orang yang membunuh Susan tadi sedang menikmati narkoba. Dan beberapa saat kemudian apartemen mereka diledakkan oleh orang yang membunuh Calvert tempo hari. Hal itu bertujuan agar pelaku utama tidak diketahui ketika dua orang itu ditangkap dan diinterogasi. Keesokan harinya, Robert segera menemui Dave yang merupakan mantan rekannya ketika masih bertugas. Di sini Dave sangat terkejut karena ketika itu Dave melihat Robert telah tewas ketika menjalankan tugas. Dan semua orang juga sudah menganggap Robert telah tewas, bahkan juga dibuatkan pemakamannya. Namun bukan Robert namanya jika akan mati semudah itu. Robert menjelaskan jika dia sudah memeriksa semua video di tempat kejadian. Dan Susan memang sudah ditargetkan oleh mereka. Dan dari hasil otopsi terdapat tusukan di dada Susan melalui tulang rusuk ketiga. Di mana hal itu adalah teknik yang mereka pelajari, yang mana hal itu tidak pernah dilakukan oleh perampok amatiran. The lower third rib. Close quarter technique. You knew what floor she was on. Never pushed the floor number. I checked all the video. Ketika sampai di apartemen, Robert memperhatikan Miles yang sedang mengecat tembok. Namun beberapa saat kemudian dia didatangi oleh dua orang berandalan dan mereka segera pergi dari sana. Keesokan harinya ketika sudah waktunya pulang sekolah. Dan seharusnya Miles mengecat tembok itu, namun dia tidak ada di sana. Sehingga Robert segera mendatanginya yang berada di markas para berandalan itu. Di mana saat itu mereka sedang mengadakan pesta narkoba. Robert segera masuk ke ruangan itu dengan menodongkan pistol ke arah mereka dan segera mengajak Miles pergi dari sana. Sebelum dia bergaul lebih jauh dengan para berandalan itu, awalnya Miles menolak, namun setelah dijelaskan dengan sangat keras tentang betapa beresikonya menjadi gangster, akhirnya Miles mau menurut juga. Give you and the white man won't give you no shot. You got a chance. What you see, yummy? You don't know. I don't know. You see what happens when you deal with a liar? Keesokan harinya Miles mendatangi apartemen Robert dan kini dia sudah bertaubat dan mereka sudah baikan. Dia melihat ruangan Robert yang sudah kusam sehingga dia mengajukan diri untuk mengecatnya dengan bayaran yang lebih murah lagi. Di mana Robert menyetujui hal itu sebagai respon positif atas perubahan Miles ke arah yang lebih baik. Robert segera memeriksa foto-foto pembunuhan Calvert yang kemungkinan ada kaitannya dengan pembunuhan Susan. Dia membayangkan seolah-olah sedang ada di tempat kejadian di mana Robert menemukan keanehan di sana. Robert segera menelpon Dave untuk menjelaskan jika Calvert bukan orang kidal, dia menembak dirinya dengan tangan kanan. Namun pada jasad istrinya terlihat jika dia ditembak dengan tangan kiri. Sehingga bisa dipastikan memang ada orang yang membunuhnya.
Di hari yang berbeda, Robert kembali bekerja dan kini dia mendapat penumpang yang terlihat berbahaya, di mana orang itu adalah pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Robert. Namun hal itu bisa dirasakan oleh Robert dan benar saja orang itu segera menyerang Robert. Dan terjadi pertarungan sengit di dalam mobil, namun orang itu tidak ada apa-apanya untuk mengalahkan Robert. Robert segera mengambil handphone orang itu dan terlihat terdapat enkripsi dalam handphonenya. Yang kemungkinan jika enkripsi ini berhasil dibuka maka Robert akan bisa menemukan dalang dari semua ini. Kemudian Robert segera membakar mobilnya beserta orang itu untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya Robert segera menemui Dave di rumahnya, di mana ketika itu dia sedang sarapan bersama istri dan anak-anaknya. Robert segera menyerahkan handphone yang dia ambil dari orang tadi agar dibuka enkripsinya. Robert juga menjelaskan jika semua orang yang menyelidiki kasus pembunuhan Calvert, maka mereka tidak aman termasuk Dave dan keluarganya. Namun semua itu hanya pancingan dari Robert karena Robert segera menelpon handphone itu. Dan ternyata Dave lah dalang dibalik semua ini. Dave menjelaskan jika dia yang membunuh Susan karena takut dia akan terbongkar. Dan ternyata setelah diberhentikan oleh pemerintah, Dave bekerja sebagai pembunuh bayaran yang bergerak berdasarkan perintah, di mana Calvert adalah target dari Dave sementara Susan dibunuh agar kasus pembunuhannya tidak terungkap. Robert segera menemui 3 orang anggota Dave yang ada di luar rumah dan mengatakan jika Robert akan membunuh mereka semua karena telah membunuh Susan, dan agar bisa aman pergi dari sana maka Robert beralasan akan mengantar anak dan istri Dave ke stasiun. And the only disappointment in it for me is that I only get to do it once. So, I'm gonna kill each and every one of you. Dave segera memerintahkan 2 orang dari mereka untuk membunuh Brian, suami Susan. Namun Robert telah membawa Brian pergi dari sana terlebih dahulu. Sementara Dave dan 1 anggotanya menuju apartemen Robert untuk membunuhnya. Yang kebetulan di sana ada Miles yang sedang mengecat tembok. Miles sangat ketakutan, dia segera menelpon Robert dan diperintahkan Robert untuk bersembunyi di balik ruang rahasia yang ada di balik lemari buku. Dave segera memeriksa semua tempat yang ada di sana, namun dia tidak menemukan siapapun sehingga segera pergi dari sana. Sementara Miles yang merasa telah aman segera keluar dari persembunyiannya, namun ternyata Dave sengaja memancingnya keluar dan segera menangkapnya. Hey, kid. Dave dan 3 anggotanya segera mendatangi Robert yang ada di rumahnya yang berada di pinggir pantai, di mana saat itu sedang terjadi badai yang sangat keras. Dave menuju menara untuk menjadi sniper, sementara 3 orang lainnya segera berpencar untuk mencari Robert. Derasnya badai membuat pandangan mereka terganggu, sementara Robert yang ada di kampung halamannya sendiri tentu sudah tahu seluk-beluk lokasi di sini. Satu orang berhasil dipancing Robert ke sebuah ruangan, kemudian ditembak dengan alat untuk menembak ikan tepat di kepalanya dan tewas seketika. Dilanjutkan dengan 1 orang lainnya yang masuk ke sebuah geng, kemudian dia ditusuk berkali-kali oleh Robert. Dengan kondisi badai dan banyaknya rumah di sana, tentu saja membuat musuhnya kebingungan mencari Robert. Sementara orang terakhir masuk ke suatu ruangan kemudian dilempari granat hingga dia tewas saat itu juga. Tersisa Dave di mana dia sangat kesulitan untuk menemukan Robert. Dave menjelaskan jika dia menyekap Miles di bagasi mobilnya. Dan jika Robert tidak menyerahkan diri maka Dave akan menembaknya dari atas. Dan benar saja dia menembak bagasi mobilnya yang entah mengenai Miles atau tidak. Namun Robert tidak mau menyerahkan dirinya. Dan ketika Dave kebingungan mencari di mana Robert, tiba-tiba Robert sudah ada di belakangnya. Terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Namun dia harus mengakui kehebatan seniornya dan mendapat beberapa tusukan di tubuhnya. Dan agar tidak repot mengurus pemakamannya, maka Robert menjatuhkan Dave ke laut dan hilang di telan ombak yang besar. Robert segera mendatangi Miles yang berada di bagasi mobil Dave. Dan ternyata tembakan tadi mengenai paha Miles, namun itu bukan luka yang fatal.
Mereka masuk ke rumah Robert kemudian beristirahat sambil memberikan pertolongan pertama kepada Miles dan mereka berdua selamat. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Miles telah benar-benar bertaubat dan kini sekolah dengan rajin. Sementara tembok yang dicat oleh Miles kini telah selesai dengan hasil gambar yang sangat bagus. Dan film pun berakhir. Jika dibanding dengan film pertama masih lebih keren film yang pertama, karena musuh yang dihadapi Robert adalah sekelompok mafia paling berbahaya di Rusia. Sehingga kemampuan Robert dikerahkan semua dan hal itu membuat kita menjadi sangat kagum kepada Robert. Berbeda dengan film kedua yang musuhnya hanya juniornya saja, sehingga sudah pasti Robert akan menghabisinya dengan mudah. Bagi yang belum menonton review The Equalizer yang pertama saya sarankan untuk menontonnya. Karena sangat disayangkan jika kalian ketinggalan aksi luar biasa dari Robert. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.